Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi 6 manajemen proyek TI, itu manajemen waktu. Tujuan itu memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen waktu dan memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas dan mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek khususnya Gantt chart, mengerti penggunaan Gantt chart dan melakukan pengertian pelaksanaan proyek. Manajemen waktu adalah tahapan pendefinisian proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan menjamin agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan cara memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis hasil unik dari proyek. Tahapan manajemen waktu itu definisi aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal dan mengendalikan jadwal. Urutan aktivitas itu ada setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang melakukan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek yang menggunakan activity and on arrow atau ADM arrow diagramming method. Manfaatnya itu menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, dan mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Ini adalah perbandingan CPM, PL, dan PDM. Mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkup proyek yang menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen sesuai kegiatan urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Proses membuat diagram AOA. Itu ada 4, itu bisa dilihat sendiri. Activity and Error AOA. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa itu. Simbol pada AOA. Anak panah, lingkaran, anak panah terputus-putus. Activity on Node. Activity on Node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih simbol pada AUN. Kotak, anak panah terputus-putus. Atau dasar pada AUN. Itu ada jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat memulai dari semua aktivitas pendahuluannya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan dan sebagainya. Estimasi durasi aktivitas. Setelah melakukan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya adalah manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Membangun jadwal. Gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu.
Gancar. Gancar adalah menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhirnya dalam format kalender. Gancar. Milestones. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi nol. Kriteria SMART dalam membuat milestone yaitu: satu, spesifik, measurable, achievable, realistis, time format. Critical Path Method (CPM) adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita ketika melaksanakan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dari nektar diagram CPM, mempunyai kesalahan paling sedikit. Berikut adalah cara menentukan critical path method. Bisa dilihat sendiri. Cara menentukan critical path. Isu dalam critical path. Jika satu lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slide atau free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dan aktivitas yang mengikutinya. Program evaluation atau review teknik PAT. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyesuaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus terselesaikan. Teknik analisis network diagram dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek, milestone yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan alur, melakukan pemantauan. Lakukan pemeriksaan secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelola sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut: jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Baiklah, itu saya mungkin materi dari uh, manajemen proyek di TI pertemuan ke-6. Terima kasih sebelumnya.